Oke, halo Sobat Vendo Cerdas, ketemu lagi kita di Aftiknas ISMEK 2025 Indonesia International Smart City Expo and Forum. Mulai dari IoT, ICT sampai solusi Smart City untuk bisnis kita semua. So, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi dari Badan Informasi Geospasial PETA. Dan kita akan berdiskusi, akan sharing-sharing. Kita pasti dapat insight banyak dari beliau ya. Silakan perkenalkan diri Ibu. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Karena mungkin nanti ditontonnya Iya, di siap. banyak waktu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi dari Badan Informasi Geospasial. Saat ini saya berada di direktorat ya, namanya Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial. Saya juga masih jafungnya, jabatan fungsionalnya itu di Surveyor Pemetaan Muda, istilahnya seperti itu. Oke. Ya. Ya baik. Produknya tadi adalah Peta Nusantara ya Bu ya kalau di event ISMEK tahun ini. Nah kalau boleh sharing-sharing nih Bu tentang Peta Nusantara yang ada di tengah-tengah ISMEK ini, apakah ada goals tertentu atau segmentasi yang sedang dituju dari Badan Geospasial? Oke Mbak, jadi kita mulai dulu ya, memperkenalkan dari namanya dulu. Kita Badan Informasi Geospasial. Yang kita jual dalam tanda kutip itu sebetulnya bukan hanya peta, tapi kita juga menjual informasi geospasial. Nah, informasi geospasial itu apa? Jadi informasi geospasial itu contohnya gini lah, dalam sehari-hari kita, Mbak mau pesan makanan, sekarang biasanya kan pakai aplikasi ya, online gitu ya. Nah itu untuk menjangkau pembeli, penjual, dan dari Mbak ke penjual sampai lagi itu kan berarti ada peta. Nah itu informasi geospasial itu ya. Jadi kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan apa namanya memiliki informasi yang bersifat koordinat gitu ya. Tempat. Tidak hanya tempat tapi ada juga namanya istilahnya geotagging. By name, by address gitu. Namanya Lena, rumahnya di mana? Tambun. Jauh ya. Tambun itu kan kecamatan. Iya. Nah, kalau dengan peta itu kita tidak hanya melihat kecamatannya. Orang cuma kamu Mbak Lena beli baju di misalnya di salah satu e-commerce, cuma nulis Tambun aja kan gak akan sampai. Ya, tapi harus sampai ke jalan. Nah, jadi informasi geospasial itu kami itu pemerintah ya, badan lembaga non kementerian, tapi kita badan di bawah koordinasinya Bappenas. Jadi kita itu membuat tusinya itu salah satunya adalah membuat peta untuk seluruh Indonesia dari berbagai skala 1.250.000, skala 50, 25 sampai skala 1.500.000. Nah itu bentuknya digital memang. Saat ini tuh petanya sudah digital. Nah itu digunakan untuk apa? Salah satunya ya untuk pembangunan. Jadi pemerintah daerah misalnya yang akan menyusun rencana tata ruangnya itu harus menggunakan peta dasar yang nama istilahnya peta dasar yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial gitu. Mungkin agak ini ya panjang penjelasannya karena memang geospasial itu istilahnya belum terlalu umum gitu ya. Yang mungkin yang umum di masyarakat itu kan peta gitu Mbak. Ya nggak apa-apa, ini insight buat kita semua ya. Baik Bu, kita juga mau sharing-sharing mengenai tentang peta, khususnya buat anak milenial, ada juga Gen Z. Kita sekarang udah jarang banget nemuin peta poster di kamar ya, kebanyakan kita kalau nyari kota itu di Google. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu dari Badan Geospasial tentang digital yang sekarang ini, sedangkan peta digital sudah ada tapi kita jarang banget buka peta digital, kita lebih banyak udah langsung cari aja di Google, misalnya Pekanbaru di mana, udah cukup itu aja. Apakah itu mempengaruhi geospasial untuk peta digital yang udah jarang banget untuk disentuh atau bagaimana Bu? Oke, mungkin maksudnya peta dicetak mungkin bukan peta digital ya yang dimaksud tadi ya. Oke, jadi memang saat ini ya kita sedang berbicara tentang transformasi digital. Jadi semua hal di dunia ini kan beralih dari kertas ke digital. Bahkan saya pun udah jarang banget megang uang cash. Kadang-kadang mau bayar parkir, aduh nggak ada uang gitu karena udah cashless. Nah paling banter minimal di dompet berapa sih? 100-200 ribu ya. Nah itu pun yang memang saat ini sedang kami galakan untuk pemetaan itu tidak lagi based on
cetak gitu ya. Iya, cetak. Dulu kita punya namanya gudang peta, itu isinya bahkan peta-peta arsip dari zaman lampau dan pada saat itu memang untuk pemetaan ya mungkin di bawah tahun 2000-an itu masih belum terlalu digitalisasi belum terlalu marak gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita untuk tetap meningkatkan animo ya, istilahnya gitu ya. Di tengah era digitalisasi, apakah peta cetak itu masih masih berlaku gitu. Seharusnya tadi saya bawa contohnya nih Mbak, atau bukan nanti kita ada tambahan ya. Nah itu kita punya juga, masih ada sebetulnya peta NKRI, Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana itu menggambarkan dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah kalau misalnya mau nanti boleh kita ambil dulu nih petanya, nanti, biar langsung ada contohnya gitu ya. Kita tambahin. Nah itu peta NKRI. Kemudian selain itu juga kita masih membuat namanya produk atlas. Atlas. Nah, jadi atlas yang kita buat itu tidak hanya atlas kewilayahan yang isinya provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, tapi juga kita memiliki tema-tema. Ada atlas gunung api, atlas pariwisata, atlas geospasial Indonesia, atlas SDGs ini yang saya pakai pinnya, atlas tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, banyak sekali tema-tema atlas yang kita usung sehingga produk walaupun kita punya data digitalnya, tapi juga kita masih punya produk cetaknya. Karena kan selera ya, ada orang yang memang lebih senang menggunakan data digital, tapi kadang ada yang juga masih klasik baca buku. Dan sekolah-sekolah juga masih butuh ya. Betul, Masih tidak semuanya pakai e-book ataupun misalnya yang e-atlas, tapi kita juga sudah mulai move. Jadi gini, dalam masa transformasi ini bukan berarti kita menghilangkan full sesuatu yang bersifat cetak, tapi juga menambah added value. Iya betul. Misalnya katakanlah gini lah, dulu kita mencetak itu full 100%, ketika datanya sudah digital itu pasti dicetak. Kalau sekarang karena kita sudah punya digitalnya, jadi cetak itu untuk syarat aja, pelengkap lah gitu. Jadi tidak semua laporan juga harus dicetak. Kalau sekarang ya laporan pekerjaan tidak harus dicetak. Kemudian si peta-peta juga yang misalnya kayak tadi yang saya sampaikan itu, ada beberapa yang dicetak, misalnya atlas junior. Itu atlas untuk anak kecil. Kan untuk mengurangi misalnya anak kecil screen time, mereka bisa baca atlas juniornya yang sifatnya tidak digital kayak gitu. Jadi mungkin bisa bayangannya dari presentasi lah. Dulu misalnya sebelum era transformasi digital itu kita bisa mencetak 100%. Kalau sekarang mungkin 50 bahkan kurang dari itu. Tapi kita masih mencetak. Karena contoh ya, peta NKRI itu yang biasanya ditempel-tempel di Pemda, itu kan pasti dicetak. Ya kan? Gak mungkin yang digitalnya ditempel. Karena sekali orang masuk ruangan, oh ada petanya kayak gitu. Jadi okasional sih, jadi tidak semuanya sekarang harus di print, tapi masih tetap membutuhkan. Nah untuk daily life, mungkin ya orang-orang sekarang lebih prefer pakai handphone, dengan melihat data-data yang ada di digitalnya lah, ibaratnya gitu ya. Karena lebih mudah, lebih praktis, nggak mungkin kan kita setiap hari bawa-bawa buku gitu. Nah itu kalau data digital memang sangat membantu kehidupan kita sehari-hari, tanpa juga kita menghilangkan istilahnya, hal-hal yang masih bersifat konvensional juga masih dibutuhkan. Betul, mantap sekali. Nanti kita foto deh bareng sama peta, Siap. peta yang besar itu ya. Oke, yang terakhir Bu, apakah ada pesan dan kesan buat event ini khususnya B2 Business yang ada di sini semua ya? Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada dengan Geospasial. Jadi gini, kalau untuk pameran di Smart City ini kebetulan pameran yang pertama ya bagi Badan Informasi Geospasial. Kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena memang dalam hal ini ya Kemendagri kan juga memiliki banyak kewenangan terhadap pemerintah daerah. Salah satunya untuk menyusun RP2P, RDTR, tata ruang, perbatasan. Nah itu banyak sekali membutuhkan data digital informasi geospasial sehingga di event ini harapannya nanti Badan Informasi Geospasial itu bisa membantu memecahkan masalah pemerintah daerah khususnya yang pada saat ini sedang ada di dalam program pemerintah yang baru ya, Astacita. Bagaimana sih gitu untuk misalnya mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang,
mempercepat penyusunan RP2P, mengatasi konflik batas wilayah. Mungkin kalau Mbak ikut berita-berita yang baru-baru ini, ada konflik penyelesaian pulau, ya sengketa pulau, saling klaim. Nah itu di situ juga kami berperan, karena di Badan Informasi Geospasial juga kita memiliki unit yang mengatasi batas wilayah, gitu ya, konflik batas, toponimi, nama-nama rupa bumi. Jadi misalnya kita juga mempelajari ada unit yang khusus memberikan nama, misalnya rumahnya Mbak di Tambun, itu kami juga ada ilmunya lah gitu untuk memberi nama lokasi, tempat dan lain sebagainya. Jadi memang harapan atau mungkin goalnya ya, di sini kita bisa memberikan awareness kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, kepada mahasiswa. Mungkin juga tadi kan ada yang datang ke booth kita selain dari pemerintah daerah, masyarakat, mahasiswa, siswa, umum, swasta juga. Ya, awareness bahwasanya data informasi geospasial itu sangat penting di dalam pembangunan, apalagi di era transformasi digital saat ini. Karena banyak sekali data-data yang bisa kita berikan untuk membantu pemetaan dalam pembangunan. Mungkin itu aja Mbak. Oke, mantap, insight-nya luar biasa ya, sangat detail sekali. Jadinya kita nambah wawasan banget nih. Makasih banyak Bu Cynthia buat insight yang diberikan. So, Sobat Vendor Cerdas, itu dia tadi sharing singkat dari Badan Informasi Geospasial supaya kita lebih aware lagi tentang peta ya, khususnya untuk wilayah Indonesia. Terima kasih Sobat Vendor Cerdas yang setia nonton booth Aftiknas, khususnya event hari ini ISMEK 2025. Jangan lupa mampir ke booth kita, dan yang terakhir, tetap cerdas memilih teknologi untuk masa depan bisnis Anda. See you. Terima kasih banyak Bu, mungkin kita bisa foto.